Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja, perkenalkan nama saya Mariani SAG, NIM 25170122. Mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 UIN Dato Karama Palu. Adapun video pembelajaran saya sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya panggil salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Kepada siswa atas nama Ibnu, silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, saya akan mengetik Muhammad Ridho, Sri Devi, Siva, Gesha Maharani, Sakina, Ibnu Musar, Muhammad Revansa, Afni, Sulfikar, Mesya. Ya, terima kasih. Nah, sebelum Ibu memulai tentang materi jual beli, utang piutang dan riba, Ibu mau tanya saya dulu tentang materi tersebut. Pertama, itu pertanyaan pemantik. Apa jadinya jika tidak ada aturan dalam jual beli? Bagaimana kira-kira kalau tidak ada aturannya tentang jual beli? Saya Bu, Ya, akan terjadi ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, seperti penipuan, penggelapan, atau transaksi yang tidak adil. Ya, kita akan upload kepada uang ke temanmu. Apa harapanmu? Yang lain, siswa yang lain? Jangan bisa. Terbaik berkuasa dalam memberikan pinjaman dan rasa tanggung jawab dari teman untuk melunasi hutang tepat waktu. Hal ini melandaskan pada nilai-nilai etika dan agama yang mengedepankan pentingnya menepati janji tolong menolong. Ya, terima kasih untuk Sri Devi. Kita akan upload dulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pertama untuk materi jual beli, utang piutang dengan riba. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan konsep jual beli, utang piutang dan riba menurut ketentuan fikih muamalah. Kemudian yang kedua, membedakan antara transaksi yang dibolehkan dan yang dilarang di dalam Islam, khususnya dalam praktik jual beli, utang piutang dan riba. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur, amanah, adil dan bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan ini. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu
jual beli serba sedikit. Muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama. Fikih berarti hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa. Jadi apa namanya? Fikih itu bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya bertransaksi. Kemudian yang kedua itu tentang jual beli. Jual beli secara bahasa berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Mengambil atau memberikan sesuatu. Misalnya, contoh kalau kita mau membeli barang misalnya di kios, kita harus kasih apa? Ya, kasih uang. Berarti ditukar barang dengan uang. Boleh juga tukar barang dengan barang. Kemudian secara istilah jual beli itu menukar suatu barang dengan barang yang lain. Sama tadi dengan contoh yang Ibu kasihkan. Kemudian caranya itu antara jual beli dengan meneruskan akad. Maksudnya itu antara pembeli dengan yang mau penjual harus punya akad. Akad itu sama dengan kesepakatan. Nanti misalnya kalau tidak dilihat barangnya kan tidak bisa dibeli. Kemudian yang ketiga itu tentang hutang piutang. Hutang piutang menurut atau biasa disingkat dengan qard. Qard adalah bentuk masdar dari kata kerja yang berarti memutuskan. Memutuskan sesuatu dengan sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya. Contohnya boleh kita lihat, perhatikan di atas contoh tentang hutang piutang. Bisa dibaca? Bisa dilihat? Bisa. Lain apa yang suka? Boleh? Aku jelaskan. Pengertian dan mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjaman meminjam. Contohnya itu membeli makanan di kantin tapi uangnya tidak cukup. Misalnya kamu pergi di kantinnya Musarkin, kemudian uangnya kamu tidak mencukupi untuk membayar barang tersebut. Itu contoh sehari-hari. Kemudian kalau qard meminjam uang ke teman untuk membeli makanan di kantin, disebut dengan qard. Misalnya ini hari kamu tidak bawa uang, pinjam dulu uangnya teman atau siapa kan di situ, baru pergi beli di kantin. Video tentang jual beli, hutang piutang dan riba. Nanti kamu kasih kesimpulan tentang video tersebut. Yuk kita beli bakpaunya Naomi. Kamu jangan lupa tanya dulu ke mamanya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Bang, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan bang? Halal atuh cek. Tuh lihat di gerobaknya Jadi simak baik-baik. ada omong halalnya. Kemudian nanti dikomentari hasil video Pokoknya mah tersebut. bapak dijamin halal dan enak. Oke deh bang. Kita satu ya bakpaunya. Yang rasa coklat. Siap cek. Berapa bang bakpaunya? 5.000 aja nih. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Ada apa Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000.
mau bayar, ternyata uangnya kurang. Cek Fahmi mau pinjamkan 3.000, tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Yang Naomi teh yang gak mau. Astagfirullahaladzim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan, Fahmi bisa untung. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu, tahu? Loh, memangnya kenapa, Pak Ustadz? Apabila utang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang kamu lakukan tadi harus dihindari ya, Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahaladzim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Fahmi gitu loh. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang aku. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, yang lebih disukai Allah. Gimana kalau Cek Fahmi nilai kita maunya 5? Enak aja. Sedangkan uang kepada orang lain harus ikhlas dan tidak boleh menambah-nambah nilai utangnya. Ya. Kita kasih aplaus dulu untuk Sakina. Ya, itu tadi tentang beli. Bagaimana kita membantu orang dengan ikhlas. Jangan kita membantu karena ingin sesuatu. Misalnya dari uangnya tidak cukup untuk membeli bakpao. Jadi datang temannya mau menambah 3.000. Tetapi temannya mau menambah itu karena ada keinginan lainnya. Ingin uangnya lebih banyak, ingin bertambah lebih banyak uangnya. Jadi niatnya pertama membantu, kemudian apabila kita menambah itu uang dan itu sudah termasuk kategori riba. Nah, riba itu dilarang dalam Islam. Bukan hanya nanti bunga bank itu baru bisa dikatakan riba. Tapi misalnya kita bertransaksi sehari-hari saja digantung pun masuk riba. Kayak contohnya tadi sebelum lihat video. Sudah paham? Iya. Ini dengan contoh-contohnya. Sekarang Ibu akan membagikan buku sesuai dengan kelompoknya. Boleh dibuat satu kelompok. Bagikan buku. Silakan dibuka materi bab 9. Kemudian Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Sudah lihat materinya bab 9? Sudah? Sudah semua? Yang sudah didapat? Itu ada lembar kerja peserta didik dibaca atau dijawab sesuai dengan petunjuk soalnya. Ditulis dulu nama kelompoknya di atas, kemudian nama temannya,
Kemudian di kerja jawabannya, Ibu kasih waktu 20 menit. 15 sampai 20 menit. Setelah selesai tugasnya, nanti kalian akan menampilkan hasil kerjanya di depan, membaca dengan teman kelompoknya. Sudah paham? Ya, silakan dilihat. Cari nomor 2. Teman yang lain, kelompok yang lain boleh menanggapi nanti hasil jawaban dari kelompok 1. Misalnya ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1, silakan kelompok 2 dan 3 menanggapi jawaban dari kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang jual beli dan riba. Jelaskan perbedaan antara jual beli dan riba. Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyimbang yang dibenarkan oleh syariah. Jual beli adalah transaksi pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lain di mana kedua belah pihak menyepakati harga dan syarat transaksi. Analisis kasus: Adi meminjamkan uang kepada Budi sebesar 100 juta rupiah dan sepakati akan dikembalikan dalam 2 bulan sebesar 1.200.000. Apakah akan di atas termasuk riba? Jelaskan alasannya. Tidak termasuk riba karena uang yang dia pinjamkan kepada temannya dengan mengatakan bahwa uang yang dia pinjamkan akan kembali dengan jumlah lebih banyak. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persiapkan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjualan barang atau jasa sehingga ada manfaat yang dibutuhkan di masyarakat. Sementara riba berbasis pada permainan uang, tidak ada barang atau jasa yang ditransaksikan. Analisis kasus: termasuk riba karena Adit meminjamkan uang sebesar 1 juta dan disepakati 1.200.000 oleh Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 2 pertanyaan sertifikat riba dan utang piutang. Itu pertanyaannya akan dibacakan dengan kelompok saya. Jelaskan perbedaan antara jual beli dan riba. Adanya usaha atau ikhtiar dalam jual beli, sedangkan riba merupakan perhitungan tanpa usaha atau proses.
Alhamdulillah semuanya bagus, sempurna jawabannya. Kita kasih aplaus lagi. Jadi yang dibahas tadi adalah jual beli dengan riba. Jadi jual beli itu dianjurkan dalam Islam, tapi yang dilarang adalah riba. Kenapa dilarang riba? Karena adanya penambahan uang yang disepakati antara yang memberi dan yang mengambil. Misalnya, tadi contohnya meminjam uang, misalnya Sulfikar meminjam uang 1 juta kepada temannya, kemudian temannya meminta tambah 200 selama 2 bulan, lalu dikembalikan ke orangnya. Jadi tambahannya itulah yang dinamakan dengan ya riba. Dan untuk materi tentang kelompok tadi Ibu anggap sudah selesai. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apa menyenangkan? Menyenangkan. Dari tadi kesimpulannya itu tentang amalan, riba, dan jual beli. Nanti misalnya pada praktek berikutnya Ibu akan bagikan kelompok lagi, kemudian cari studi kasus, bagusnya langsung praktek saja di depannya nanti. Artinya kita praktek yang kita biasa lakukan sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan sekolah. Boleh dibagi kelompok, itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pertemuan pada pagi hari ini Ibu cukupkan dan akan dipimpin lagi oleh siswa untuk doa penutup. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Sama-sama kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Pada kesempatan hari ini Ibu cukupkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.